Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya senang sekali hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Baik semuanya, perkenalkan, saya Angga Saputra, saya mahasiswa dari Universitas Indah-Prasta PGRI. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan saya. Dan saya berharap kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik tanpa ada masalah dan juga bisa menyimak dengan fokus materi yang akan disampaikan hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang layanan informasi dan materi pembahasan mengenai perkembangan diri. Saya yakin topik ini sangat relevan dan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang menyediakan informasi mengenai suatu topik tertentu, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Dalam hal kehidupan sehari-hari, kita sering membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan untuk memperluas wawasan kita. Dalam rangka memberikan layanan informasi yang baik, kita harus menguasai teknik pencarian informasi yang efektif. Teknik ini meliputi kemampuan dalam menggunakan sumber-sumber informasi yang ada, seperti buku, jurnal, dan internet. Selain itu, kita juga harus mampu menganalisis dan mengevaluasi kebenaran informasi yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi pembahasan tentang perkembangan diri. Perkembangan diri merupakan suatu proses yang tidak berhenti dan terus berlangsung sepanjang hayat. Proses ini meliputi pengembangan aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Perkembangan diri merupakan proses yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Proses ini melibatkan pertumbuhan dan perubahan pada aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Tujuan dari perkembangan diri adalah untuk mencapai kematangan dan kebahagiaan dalam hidup. Oke, jadi nanti saya akan mempresentasikan dengan lebih lanjut mengenai materi perkembangan diri ini. Setelah saya selesai memberikan materi lewat presentasi, silahkan teman-teman buat kelompok dengan teman sebangku kalian dan diskusikan dengan teman kelompok kalian pertanyaan yang nanti akan saya berikan. Dan silahkan teman-teman cari jawabannya dari berbagai sumber yang ada seperti internet contohnya. Lalu silakan teman-teman presentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Baik, sebelum saya memberikan materi mengenai perkembangan diri, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan untuk pembelajaran kita hari ini dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertama kita masuk ke definisi perkembangan diri. Perkembangan diri adalah proses yang melibatkan perubahan pada aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual seseorang sepanjang hidupnya. Proses ini dimulai sejak lahir dan berlangsung sepanjang masa hingga seseorang mencapai kematangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Perkembangan diri melibatkan beberapa tahapan yang terbagi menjadi beberapa periode. Setiap periode memiliki ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda. Periode perkembangan tersebut antara lain, pertama ada periode bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Lalu periode prasekolah, usia 2 sampai 6 tahun. Lalu periode sekolah, usia 6 sampai 12 tahun. Lalu ada periode remaja, usia 12 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir ada periode dewasa, usia 8 tahun ke atas, Nah, menurut para ahli terdapat beberapa definisi mengenai perkembangan diri. Di antaranya, yang pertama ada Harlock. Menurut Harlock, perkembangan diri adalah perubahan yang berkelanjutan pada tingkah laku, keterampilan, kemampuan, dan sikap seseorang seiring bertambahnya usia. Lalu ada Papayla dan Olds. Menurut Papayla dan Olds, perkembangan diri adalah perubahan yang terjadi
dalam rentang waktu yang lama, termasuk perubahan fisik, emosional, sosial, kognitif yang meliputi perkembangan intelektual, moral, dan spiritual. Lalu ada Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan diri merupakan perubahan yang terjadi pada aspek psikososial, termasuk pengembangan identitas diri, kemampuan membangun hubungan interpersonal, dan kemampuan menyelesaikan krisis perkembangan yang muncul pada setiap tahap perkembangan. Dan yang terakhir ada menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan diri adalah proses belajar dan adaptasi yang terjadi melalui pengalaman sensori, motorik, dan kognitif. Nah, perkembangan diri ini penting untuk dipahami karena dapat membantu individu dalam mengembangkan potensi dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami tahapan perkembangan diri dan mencari cara untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang dapat membantu kita untuk proses perkembangan diri. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan dapat membantu seseorang dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia dan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan, dan juga dengan berdiskusi dengan orang lain. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan berlatih secara teratur, mencari bimbingan dan mentorship dari orang lain yang lebih ahli dalam bidang yang diinginkan, dan dengan mengambil resiko untuk mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan diri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan juga menjaga keseimbangan emosional dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Lalu yang keempat, mempertahankan hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik dengan orang lain dapat membantu seseorang dalam memperoleh dukungan, perspektif yang beragam, dan juga peluang untuk belajar dari pengalaman orang lain. Yang kelima, membuat rencana dan tujuan. Membuat rencana dan tujuan dapat membantu seseorang dalam mengarahkan upaya dan fokus pada hal-hal yang penting untuk perkembangan dirinya. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mencapai potensi yang optimal dan juga memberikan motivasi untuk terus berusaha. Yang keenam, menerima kegagalan dan belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses perkembangan diri. Oleh karena itu, penting untuk menerima kegagalan dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Hal ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya. Yang ketujuh, mencari dukungan. Dukungan dari orang lain dapat membantu seseorang dalam melewati masa-masa sulit dan memberikan motivasi untuk terus berusaha. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional yang ahli dalam bidang yang diinginkan. Melakukan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan secara konsisten dan teratur dapat membantu seseorang dalam mencapai potensi diri yang optimal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, proses perkembangan diri tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Ada banyak faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan proses tersebut. Beberapa contoh hambatan atau kesulitan yang dapat terjadi dalam proses perkembangan diri adalah: pertama, kurangnya motivasi. Motivasi yang rendah dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuan dan mengembangkan dirinya. Kurangnya motivasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelelahan, kebosanan, atau rasa tidak percaya diri. Yang kedua, kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan diri. Dukungan
dari orang lain dapat memberikan dorongan, motivasi, dan juga perspektif yang beragam dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, atau akses ke informasi dan pelatihan dapat menyulitkan seseorang dalam mengembangkan diri. Keterbatasan sumber daya dapat membuat seseorang merasa terbatas dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan dirinya. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti lingkungan yang negatif atau toksik, dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan diri. Lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat seseorang merasa sulit untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, rasa takut. Rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian dapat menghambat seseorang dalam mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Rasa takut dapat membuat seseorang merasa terhambat dan tidak berani melakukan tindakan buruk untuk mengembangkan diri. Yang keenam, kurangnya kemampuan. Kurangnya kemampuan dalam bidang yang diinginkan dapat menyulitkan seseorang dalam mengembangkan diri. Kurangnya kemampuan dalam membuat seseorang merasa tidak percaya diri dan kesulitan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan dirinya. Yang ketujuh, gangguan kesehatan mental atau fisik. Gangguan kesehatan mental atau fisik seperti depresi, cedera, atau penyakit kronis dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan diri. Gangguan kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan dan kapasitas seseorang dalam mencapai tujuan dan mengembangkan dirinya. Nah, mengenali hambatan atau kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses perkembangan diri ini dapat membantu seseorang dalam menemukan cara untuk mengatasi atau menghindari hambatan tersebut. Hal ini dapat membantu seseorang dalam mencapai potensi diri yang optimal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang silahkan teman-teman berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi hambatan atau kesulitan dalam proses perkembangan diri? Yang kedua, apa saja manfaat dan keuntungan dari proses perkembangan diri? Yang ketiga, kenapa kita perlu melakukan proses perkembangan diri? Nah, itu pertanyaan untuk diskusi teman-teman. Silahkan cari jawabannya dari berbagai sumber informasi yang ada atau yang sudah ada, mungkin seperti internet. Saya akan memberikan waktu 20 menit untuk teman-teman mencari jawabannya, dan setelah itu silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan dengan tenang dan tertib. Jadi silakan teman-teman duduk di kursinya masing-masing dan tidak ada yang berkeliling jika tidak perlu. Kerjakan dengan kondusif tanpa ada yang berteriak-teriak atau mengobrol yang tidak perlu. Semoga hasilnya bisa maksimal dan sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Baik, silahkan mencari jawabannya. Baik, ini sudah 20 menit teman-teman. Silahkan presentasikan hasil diskusinya sekarang. Kita mulai dari barisan paling depan, yang paling kanan sampai ke belakang. Silahkan presentasikan semampu kalian dalam memberikan hasil presentasi diskusinya. Tidak perlu memaksakan diri untuk harus sempurna. Yang terpenting kalian sudah memahami materinya dan sudah berani untuk maju ke depan untuk presentasi. Baik, silahkan kelompok pertama. Baik teman-teman, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Dan alhamdulillah presentasi teman-teman semuanya sudah bagus dan jelas. Saya berharap teman-teman juga sudah mulai memahami mengenai materi perkembangan diri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.